Tahukah Anda perbedaan PPJB dan AJB? Mana yang lebih kuat secara hukum? Dan mana yang harus Anda pegang setelah membeli tanah? Jawabannya AJB, tetapi banyak orang awam tidak tahu prosesnya. Simak 3 poin penjelasan singkat tentang PPJB dan AJB. PPJB atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli adalah perjanjian awal antara calon penjual dan calon pembeli. Ibaratnya seperti surat janji bahwa suatu hari nanti akan dilakukan jual beli secara resmi. PPJB dibuat ketika transaksi belum selesai sepenuhnya. Misalnya, pembeli baru bayar uang muka DP, atau tanahnya masih dalam proses pengurusan dokumen. Ciri-ciri PPJB, yang pertama dibuat oleh penjual dan pembeli, biasa di hadapan notaris. PPJB bersifat di bawah tangan non-otentik, artinya kekuatan hukumnya lebih rendah daripada AJB. Yang ketiga, belum memindahkan hak kepemilikan tanah atau sertifikat masih atas nama penjual. Yang keempat, berfungsi mengikat agar tanah tidak dijual ke pihak lain selama proses berlangsung. Contoh dari PPJB adalah Anda membeli rumah dari pengembang dengan sistem cicilan. Selama masa cicilan, Anda menandatangani PPJB sebagai bukti bahwa Anda sudah berkomitmen membeli rumah tersebut. Tetapi sertifikat rumah masih atas nama pengembang sampai cicilannya lunas. Apa itu AJB? Akta jual beli adalah dokumen resmi yang menandai selesai prosesnya jual beli dan berpindahnya hak kepemilikan tanah dari penjual kepada pembeli. Ibaratnya, kalau PPJB adalah janji, maka AJB adalah eksekusinya. Saat hak milik benar-benar berpindah tangan. Ciri-ciri AJB ada 4. Yang pertama, hanya bisa dibuat oleh PPAT atau pejabat pembuat akta tanah, pejabat resmi yang berwenang di bidang pertanahan. Yang kedua, AJB bersifat otentik. Kekuatan hukumnya sangat kuat sebagai bukti sah di mata hukum. Yang ketiga, AJB menjadi dasar untuk mengurus balik nama sertifikat di BPN. Yang keempat, AJB menandai peralihan hak kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Contoh AJB, setelah cicilan rumah Anda lunas, Anda dan pengembang pergi ke PPAT untuk menandatangani AJB. Dengan AJB inilah, Anda bisa mengurus balik nama sertifikat dari nama pengembang ke atas nama Anda. Jadi beda ya antara PPJB dengan AJB. Banyak orang keliru menganggap PPJB sudah cukup sebagai bukti kepemilikan. Itu salah. Ada kasus di mana seseorang sudah bayar lunas tanah dengan PPJB, tapi karena tidak pernah membuat AJB, secara hukum tanah itu masih milik penjual. Akibatnya, ketika penjual menjualnya lagi ke orang lain, pembeli pertama tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kesimpulannya, PPJB adalah langkah awal, AJB adalah garis finish. Jangan pernah menganggap transaksi tanah selesai dengan PPJB. Pastikan Anda sampai ke tahap AJB di hadapan PPAT dan lanjutkan ke balik nama sertifikat di BPN. Tanpa AJB, Anda belum menjadi pemilik secara hukum. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like dan di-share. Terima kasih.